hati, jiwa. Yang terpuji daripada amal perbuatan itu adalah yang timbul dari budi pekerti yang terpuji, yang melepaskan diri dari bahaya di akhirat. Yang tercela adalah timbul dari budi pekerti yang tercela. Dan tidak tersembunyi lagi akan hubungan antara anggota tubuh dengan hati, jiwa itu. Adapun sehat dan sakit, maka tempat terjadinya adalah bersih pada sifat badan dan percampuran. Dan itu adalah dari sifat-sifat tubuh, tidak dari sifat-sifat hati. Maka manakala dihubungkan ilmu fiqih kepada ilmu kedokteran, niscaya tampaklah kemuliaan ilmu fiqih itu. Dan apabila dihubungkan ilmu jalan ke akhirat kepada ilmu fiqih, maka tampaklah pula kelebihan ilmu jalan ke akhirat. Jika Anda menyatakan, uraikanlah kepadaku dengan jelas ilmu jalan ke akhirat itu yang menunjukkan isi serta tujuannya, meskipun tidak sampai terperinci benar. Maka ketahuilah bahwa ilmu jalan ke akhirat itu adalah dua macam, ilmu mukasyafah dan ilmu muamalah. Yang pertama, ilmu mukasyafah itu ialah ilmu batin, dan itulah kesudahan segala ilmu. Telah berkata setengah arifin, ahli ilmu ma'rifah, yaitu ilmu mengenal Allah Ta'ala. Orang yang tidak mempunyai bahagian dari ilmu mukasyafah ini, aku takut akan buruk kesudahannya, tidak memperoleh husnul khatimah. Sekurang-kurang bahagian daripadanya ialah membenarkan ilmu itu dan tunduk kepada ahlinya. Berkata yang lain, orang yang ada padanya dua perkara, tidak akan terbuka baginya sedikit pun dari ilmu ini, yaitu berbuat bid'ah atau takabur. Ada lagi yang mengatakan, barang siapa mencintai dunia atau selalu memperturutkan hawa nafsu, niscaya ia tidak akan yakin kepada ilmu ini, dan mungkin ia yakin kepada ilmu-ilmu yang lain. Sekurang-kurangnya penyiksaan terhadap orang yang mengingkarinya, ialah tidak merasakan sedikit pun kelezatan ilmu ini. Ahli yang berkata tadi lalu bermadah, relalah terhadap orang yang telah hilang dari engkau oleh kehilangannya. Maka itu dosa, ada siksaan padanya. Itulah ilmu orang-orang syiddiqin dan muqarrabin, yakni ilmu mukasyafah, yaitu ibarat cahaya yang lahir dalam hati ketika penyucian dan pembersihannya dari sifat-sifat yang tercela. Dari cahaya itu, tersingkaplah beberapa banyak keadaan yang tadinya namanya pernah didengar. Maka diragukan pengertiannya yang tidak terurai, lagi tidak jelalaihi salam. Lalu jelaslah ketika itu, sehingga berhasillah ma'rifat yang hakiki dengan zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sifatnya yang kekal sempurna, perbuatannya dan hukumnya pada kejadian dunia dan akhirat. Cara penyusunannya melebihkan akhirat dari dunia, mengenal arti kenabian dan nabi, arti wahyu, arti setan, arti kata-kata malaikat dan setan-setan, cara permusuhan setan dengan manusia, bagaimana kedatangan malaikat kepada nabi-nabi, bagaimana sampai wahyu itu kepada nabi-nabi, mengenal alam malakut langit dan bumi, mengenal hati dan betapa bentrokan antara bala tentara malaikat dan setan di dalam hati, mengenal perbedaan antara langkah malaikat dan langkah setan, mengenal akhirat, sorga dan neraka, azab kubur, titian, timbangan, hitungan amal, dan maksud dari firman Allah Ta'ala, Iqra' kitabaka kafa binafsika al-yawma 'alaika hasiban. Bacalah kitabmu. Cukuplah pada hari ini engkau membuat perhitungan atas dirimu sendiri. Surat Al-Isra ayat 14. Dan maksud firman Allah Ta'ala, dan bahwa kampung akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya kalau mereka mengetahui. Surat Al-Ankabut ayat 64. Dan arti berjumpa dengan Allah Ta'ala dan memandang kepada wajahnya yang maha mulia, arti dekat dengan Allah dan bertempat di sampingnya, arti memperoleh kebahagiaan dengan menemani alam arwah, malaikat dan nabi-nabi, arti berlebih kurangnya pangkat ahli sorga, sehingga mereka melihat satu sama lain, seumpama menampak bintang bersinar di lembaran langit dan lain-lainnya yang panjang kalau dibentangkan. Karena manusia mengenai pengertian hal-hal yang tersebut di atas sesudah membenarkan pokok-pokoknya, mempunyai bermacam-macam tingkat. Sebagian mereka berpendapat bahwa semuanya itu adalah contoh-contoh, dan yang disediakan oleh Allah untuk hambanya yang sholih ialah sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata, didengar oleh telinga, dan terlintas di dalam hati manusia. Dan tak adalah serta makhluk itu sorga, selain dari sifat-sifat dan nama-nama. Setengah berpendapat bahwa sebahagian adalah contoh-contoh, dan sebahagian lagi bersesuaian dengan hakikat yang sebenarnya yang dipahami dari kata-katanya. Demikian juga, sebahagian mereka berpendapat bahwa kesudahan mengenal Allah Ta'ala ialah mengakui kelemahan diri daripada mengenalnya. Sebahagian lagi mendakwakan beberapa hal yang agung tentang mengenal Allah Ta'ala. Ada lagi yang mengatakan bahwa batas mengenal Allah Ta'ala itu
ialah apa yang sampai kepada akidah orang kebanyakan, yaitu beriman bahwa Allah Ta'ala itu ada, maha mengetahui, maha kuasa, mendengar, melihat, dan berkata-kata. Kami maksudkan dengan ilmu mukasyafah itu ialah bahwa terangkat tutup yang menutupi sehingga jelaslah kenyataan kebenaran Allah pada semuanya itu dengan sejelas-jelasnya, laksana mata memandang yang tak diragukan lagi. Hal yang demikian itu mungkin pada diri jauhar manusia, sekiranya tidak cermin hatinya telah tebal dengan karat dan kotor dengan kotoran dunia. Sesungguhnya kami maksudkan dengan ilmu jalan ke akhirat, ialah ilmu mengenai cara menggosok cermin tersebut dari kotoran-kotoran tadi yang menjadi dinding, hijab daripada Allah Ta'ala, daripada mengenal sifat-sifat dan af'alnya. Membersihkan dan mensucikannya ialah dengan mencegah diri dari menuruti hawa nafsu dan berpegang teguh dalam segala hal kepada ajaran Nabi-Nabi alaihi salam. Maka menurut apa yang cemerlang dari hati dan berbetulan ke arah kebenaran, niscaya bergemilanglah hakikatnya. Dan jalan untuk itu tak lain dari latihan yang akan datang perinciannya nanti pada tempatnya dan dengan ilmu dan mengajarinya. Inilah ilmu yang tidak dituliskan dalam kitab-kitab dan tidak diperkatakan oleh orang-orang yang telah dianugerahi oleh Allah Ta'ala dengan sesuatu dari ilmu ini, selain bersama ahlinya, yaitu dengan bersama-sama bertukar pikiran dan dengan cara rahasia. Inilah ilmu tersembunyi yang dimaksudkan oleh Nabi SAW dengan sabdanya, sesungguhnya sebahagian dari ilmu itu seakan-akan seperti keadaan tertutup yang tidak diketahui, selain oleh ahli yang mengenal, ma'rifat akan Allah Ta'ala. Apabila mereka mempercakapkannya, maka tidak ada yang tak mengerti selain dari orang-orang yang telah tertipu, jauh dari Allah Ta'ala. Dari itu, janganlah kamu hinakan seorang yang berilmu, yang dianugerahi oleh Allah Ta'ala ilmu tersebut. Karena Allah Ta'ala sendiri tidak menghinakannya karena telah menganugerahinya ilmu tadi. Yang kedua, ilmu muamalah ialah ilmu perihal hati, jiwa. Apa yang terpuji daripadanya seperti sabar, syukur, takut, harap, rela, zuhud, takwa, sederhana, pemurah, mengenal nikmat Allah Ta'ala dalam segala keadaan, ihsan, baik sangka, baik budi, bagus pergaulan, benar dan ikhlasan. Maka mengetahui hakikat hal keadaan ini, batas-batasnya dan sebab-sebabnya yang diusahakan, hasil, tanda, dan cara mengobati yang lemah daripadanya, sehingga menjadi kuat dan yang hilang sehingga kembali, adalah termasuk sebahagian dari ilmu akhirat. Adapun yang tercela yaitu takut miskin, marah kepada takdir, menokoh, dengki, busuk hati, menipu, mau tinggi, suka dipuji, mencintai lama hidup di dunia untuk bersenang-senang. Takabur, ria marah, keras kepala, suka bermusuhan, amarah, loba, kikir, gembira tidak pada tempatnya, angkuh, congkak, bangga dengan kekayaan di tangannya, menghormati orang kaya, menghina orang miskin, gila hormat dan pangkat, suka berlomba secara tidak jujur, menyombong diri menerima kebenaran, suka campur soal yang tidak penting, suka banyak bicara, memuji diri, menghias-hiasi budi pekerti, berminyak air, ujub, asyik memperkatakan kekurangan. Orang melupakan kekurangan diri sendiri, hilang perasaan gundah dan takut dari hati, sangat menekan perasaan jiwa apabila tersinggung, lemah hati mencari kebenaran, mengambil teman dahahir dari musuh batin, merasa aman dari kemurkaan Allah Ta'ala, pada menarik apa saja dari pemberiannya, bersandar kepada taat, murka, khianat, tokoh menokoh, panjang angan-angan, kesat dan kasar hati, gembira dengan dunia dan berduka cita atas hilangnya, berjinak hati dengan makhluk dan merasa sepi bercerai dengan mereka, kaku, ceroboh, tergopoh-gopoh, kurang malu dan kurang belas kasihan. Inilah dan yang seumpama dengan ini, dari sifat-sifat hati ke jiwa, menjadi sumber perbuatan keji dan tempat tumbuh perbuatan terlarang. Lawannya adalah budi pekerti yang terpuji, tempat memancar taat dan pendekatan diri kepada Allah Ta'ala. Maka mengetahui batas-batas hal ini, hakikat, sebab, hasil dan pengobatannya adalah ilmu akhirat dan fardu ain menurut fatwa ulama-ulama akhirat. Orang yang membuang muka dari ilmu tersebut adalah binasa dengan kekuasaan raja di akhirat. Sebagaimana orang yang membuang muka dari segala pekerjaan lahir adalah binasa dengan kekuasaan pedang raja-raja dunia, berdasarkan fatwa ahli fiqih dunia. Maka pandangan ulama fiqih mengenai fardu ain itu adalah bersandarkan kepada kepentingan dunia, sedang ini bersandarkan kepada kepentingan akhirat. Bila ditanyakan kepada seorang ahli fiqih tentang arti dari arti-arti ini, umpamanya tentang ikhlas, atau tentang tawakal, atau tentang menjaga diri dari sifat ria,
maka ia akan tertegun. Sedangkan karena fardu ainnya, bila diabaikan akan mendatangkan kebinasaannya di akhirat. Tetapi coba tanyakan tentang li'an, bihar, berlomba kuda dan memanah. Niscaya akan diletakkannya di hadapanmu berjilid-jilid buku dengan terperinci yang mendalam, yang menelan banyak waktu, padahal sedikit pun tidak diperlukan. Kalaupun ada yang diperlukan, niscaya tidaklah kosong negeri dari orang yang menyanggupinya, dan cukuplah letih dan payah padanya. Lalu senantiasa ia berpayah-payah padanya, malam dan siang, pada menghafal dan mempelajarinya, dan melupakan dari apa yang penting dalam agama. Apabila didesak, maka ahli fikih itu menjawab, "Aku menghabiskan waktu mempelajarinya karena fikih itu ilmu agama dan fardu kifayah." Ia mengelabui dirinya dan orang lain pada mempelajarinya. Orang cerdik itu tahu bahwa kalau adalah maksudnya melaksanakan perintah pada fardu kifayah, tentu didahulukannya fardu ain. Bahkan juga akan didahulukannya banyak dari fardu-fardu kifayah yang lain dari ilmu fikih itu. Berapa banyak negeri yang tidak berdokter selain dari orang zimmi, orang kafir yang dilindungi pemerintah Islam. Orang zimmi itu menurut hukum fikih tidak dapat diterima menjadi saksi mengenai hal yang menyangkut dengan kedokteran. Kemudian tidak seorang pun dari orang Islam kami lihat bekerja dalam lapangan kedokteran. Mereka berlomba-lomba kepada ilmu fikih, lebih-lebih masalah khilafiyah dan perdebatan. Negeri penuh dengan ulama fikih yang bekerja mengeluarkan fatwa dan memberi penjawaban dari peristiwa-peristiwa yang terjadi. Wahai kiranya, bagaimana ahli-ahli fikih agama memurahkan waktunya mengerjakan fardu kifayah yang telah dikerjakan oleh suatu golongan, dan mengabaikan yang tak ada orang bangun mengerjakannya. Adakah ini mempunyai sebab tertentu? Hanya pengetahuan kedokteran itu tidak mudah menjadi pengurus harta wakaf, harta wasiat, pengawas harta anak yatim, menjadi hakim dan pemerintah, terkemuka dari teman sejawat dan berkuasa menghantam lawan. Benarlah kiranya, telah terinjak-injak ilmu agama dengan tingkah laku ulama jahat. Maka Allah Ta'ala tempat bermohon pertolongan, kepadanya tempat berlindung, kiranya dilindunginya kita dari penipuan ini, yang membawa kepada amarahnya dan menertawakan setan. Ahli wara' dari ulama zahir mengaku kelebihan ulama batin dan yang mempunyai mata hati. Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu an pernah duduk di hadapan Syaiban pengembala seperti duduknya seorang anak kecil di maktab, seraya bertanya, "Bagaimana membuat itu dan itu?" Maka dikatakan kepada Imam Asy-Syafi'i, "Seperti engkau bertanya pada badui ini?" Maka menjawab Imam Syafi'i, "Sesungguhnya ini sesuai dengan apa yang kami lupakan." Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu an dan Yahya bin Mu'in selalu pergi menjumpai Ma'ruf al-Karkhi, padahal dalam ilmu zahir tak adalah orang lain yang setingkat dengan keduanya. Imam Ahmad dan Yahya menanyakan bagaimana, sedang Rasulullah SAW pernah bersabda ketika ditanyakan, "Apa yang kami perbuat apabila datang kepada kami suatu persoalan yang kami tidak peroleh dalam kitab dan sunnah?" Maka Nabi SAW menjawab, "Tanyakanlah kepada orang-orang salih dan selesaikanlah dengan jalan bermusyawarah dengan mereka." Karena itulah dikatakan bahwa ulama zahir itu adalah hiasan bumi dan kerajaan, dan ulama batin adalah hiasan langit dan alam malakut. Berkata Al-Junaid radhiyallahu an, bertanya As-Sirri guruku kepadaku pada suatu hari, "Apabila engkau berpindah daripadaku, maka dengan siapa engkau bercakap-cakap?" Lalu aku jawab, "Dengan Al-Muhasibi." Maka ia berkata, "Ya, betul. Ambillah dari ilmunya dan adab kesopanannya. Tinggalkanlah dari engkau pemecahannya ilmu kalam, dan serahkan itu kepada para ulama ilmu kalam sendiri, ulama mutakallimin." Kemudian tatkala aku berpisah, aku mendengar dia mengatakan, "Kiranya Allah menjadikan engkau seorang ahli hadits yang sufi. Tidak dijadikannya engkau seorang sufi yang ahli hadits." Diisyaratkan oleh As-Sirri bahwa orang yang memperoleh hadits dan ilmu kemudian bertasawuf, maka akan memperoleh kemenangan, dan orang yang bertasawuf sebelum berilmu maka akan membahayakan bagi dirinya. Kalau Anda bertanya, mengapa Anda tidak membentangkan ilmu kalam dan falsafah dalam bermacam-macam ilmu itu dan Anda terangkan bahwa keduanya itu tercela atau terpuji? Ketahuilah bahwa hasil yang dilengkapi padanya ilmu kalam ialah dalil-dalil yang bermanfaat. Maka Al-Quran dan hadits itu melengkapi padanya. Yang di luar dari Al-Quran dan Sunnah, maka ada kalanya pertengkaran yang tercela, dan ini termasuk perbuatan bid'ah yang akan dijelaskan nanti.
Dan ada kalanya permusuhan yang menyangkut dengan partai-partai yang berlawanan, dan merentang panjang dengan mengambil kata-kata yang kebanyakannya batil dan keliru, dipandang buruk oleh pribadi yang baik dan ditolak oleh telinga yang sehat. Dan sebahagiannya lagi campuran pada yang tak ada hubungannya dengan agama. Bahkan tak dikenal pada masa pertama dari agama, dan adalah turut campur padanya dengan keseluruhan termasuk bid'ah. Tetapi sekarang hukumnya telah berubah, karena telah muncul bid'ah yang menyeleweng dari kehendak Al-Quran dan Sunnah, dan telah tampil suatu golongan yang mencampur adukan barang yang tak jelalaihi salam. Lalu mereka menyusun kata-kata yang tersusun, sehingga yang ditakuti itu memperoleh keizinan karena terpaksa. Bahkan telah menjadi sebagian dari fardu kifayah, yaitu kadar yang dihadapi oleh pembuat bid'ah, apabila bermaksud menyerukan orang kepada bid'ah. Dan yang demikian kepada batas yang tertentu, akan kami sebutkan nanti pada bab yang akan datang insya-Allah ta'ala. Adapun falsafah, maka tidaklah ia suatu ilmu yang berdiri sendiri, tetapi terdiri dari 4 bahagian. Pertama, ilmu ukur dan ilmu berhitung. Keduanya mubah, dibolehkan, sebagaimana telah diterangkan, dan tidak dilarang kedua ilmu itu, kecuali orang yang ditakuti akan melampaui kepada ilmu yang tercela. Kebanyakan orang yang bergiat dalam lapangan ilmu yang 2 tadi, lalu keluar kepada bid'ah. Dari itu orang yang lemah harus dijaga dari kedua ilmu tadi, bukan karena ain, diri keduanya, sebagaimana dijaga anak kecil dari tepi sungai, karena takut jatuh ke dalam sungai, dan sebagaimana dijaga orang baru masuk Islam, daripada bercampur baur dengan orang-orang kafir, karena ditakuti membahayakan kepadanya. Sedang orang yang kuat tak akan tertarik kepada bercampur dengan mereka. Kedua ilmu mantik, ilmu logika, yaitu membahas cara membuat dalil dan syarat-syaratnya, membuat batas dalil dan syaratnya. Dan keduanya itu masuk dalam ilmu kalam. Ketiga, ilmu ketuhanan, yaitu membahas tentang zat Allah Ta'ala dan sifatnya. Ini termasuk juga dalam ilmu kalam. Para filosof tidak menyendiri mengenai ilmu ketuhanan dengan bentuk suatu ilmu yang lain, tetapi mereka menyendiri dengan bentuk aliran-aliran, mazhab-mazhab. Sebahagian daripadanya adalah kufur dan sebahagian lagi adalah bid'ah. Sebagaimana aliran Mu'tazilah pun tidaklah merupakan suatu ilmu yang berdiri sendiri, tetapi penganut-penganutnya adalah suatu golongan dari ulama mutakallimin, ulama ilmu kalam, dan ahli pembahasan dan penyelidikan itu menyendiri dengan mazhab-mazhab yang batil. Maka seperti itu pula lah filosof-filosof. Keempat, ilmu alam. Sebahagian daripadanya menyalahi syara' dan agama benar. Itu adalah kebodohan, bukan ilmu pengetahuan, sehingga dimasukkan dalam bahagian-bahagian ilmu. Sebahagian lagi pembahasan tentang sifat-sifat jizim, benda yang bertubuh dan kegunaannya, cara berubah dan bertukar bentuknya. Dan itu menyerupai dengan pandangan para dokter. Bedanya, dokter itu memperhatikan pada tubuh manusia khususnya dari segi ia sakit dan sehat. Sedang para ahli ilmu alam itu memperhatikan pada seluruh benda yang bertubuh, al-ajsam, dari segi ia berubah dan bergerak. Tetapi ilmu kedokteran mempunyai kelebihan dari ilmu alam, yaitu ilmu alam itu memerlukan kepada ilmu kedokteran, dan ilmu para ahli ilmu alam itu tidak diperlukan kepadanya. Jadi ilmu kalam itu termasuk dalam jumlah usaha yang wajib secara kifayah untuk menjaga hati orang awam dari pengkhayalan ahli bid'ah. Yang demikian itu terjadi dengan terjadinya bid'ah. Sebagaimana datangnya keperluan manusia menyewa pengawal dalam perjalanan haji dengan adanya kezaliman dan perampokan di jalan yang dilakukan orang Arab. Kalau orang Arab itu telah meninggalkan permusuhan, maka tidaklah menyewa pengawal itu menjadi syarat dalam perjalanan haji. Maka karena itulah, kalau tukang bid'ah itu telah meninggalkan perkataan yang sia-sia, maka tak perlu lagi menambah dari apa yang ada pada masa sahabat Nabi. Maka ahli ilmu kalam hendaklah mengetahui akan batasnya dalam agama, dan kedudukan ilmu kalam dalam agama sebagai kedudukan pengawal dalam perjalanan haji. Apabila pengawal itu tidak melakukan pengawalan, niscaya dia tidak termasuk dalam jumlah orang haji. Dan ahli ilmu kalam apabila tidak melakukan tugasnya untuk berdebat mempertahankan pendirian, tidak menjalani jalan akhirat dan tidak bekerja mendidik dan memperbaiki hati, maka tidaklah sekali-kali dia tergolong dalam jumlah ulama agama. Dan tidaklah pada ahli ilmu kalam itu agama, selain akidah yang bersekutu padanya, orang kebanyakan yang lain. Akidah itu termasuk dalam golongan amal perbuatan zahir dari hati dan lisan. Dan bedanya ahli ilmu kalam dari orang awam, ialah dengan perbuatan berdebat dan penjagaan. Adapun mengenal Allah Ta'ala,
sifat dan af'alnya serta sekalian yang telah kami isyaratkan dalam ilmu mukasyafah, maka tidaklah diperoleh dari ilmu kalam. Malah hampir adalah ilmu kalam itu menjadi hijab dan penghalang. Dan sesungguhnya sampai kepadanya ialah dengan mujahadah, bersungguh-sungguh hati, yang dijadikan oleh Allah sebagai muqaddimah bagi petunjuk dengan firman-Nya. Mereka yang bersungguh-sungguh pada kami, maka akan kami tunjuki mereka akan jalan kami, dan sesungguhnya Allah beserta orang yang berbuat baik. Surat Al-Ankabut, ayat 69. Jika Anda berkata bahwa aku telah berulang kali mengatakan akan batas tugas ahli ilmu kalam kepada menjaga akidah orang awam dari gangguan pembuat bid'ah sebagaimana batas tugas pengawal